Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Aida Rahayu dengan NIM 07011282025059 dari kelas A Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Lili Erina MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang warga negara dan masyarakat madani. Pertanyaan tentang warga negara. Pertama, siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian. Kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Uraikan secara detail. Ketiga, jika belum nomor 2, menurutmu mengapa? Keempat, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kamu lakukan? Mengapa? Pertama, siapakah saya dalam pengertian warga negara? Berdasarkan asas ius soli, saya yang lahir di Indonesia ditetapkan sebagai warga negara Indonesia, dan saya merupakan penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas ius sanguinis. Hal ini dapat dilihat dari kedua orang tua saya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sebagai seorang warga negara inilah saya mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Uraikan dengan detail. Dari sejak lahir sampai sekarang, saya sudah mendapatkan hak saya dengan baik, di mana saya sudah dirawat, tumbuh dan berkembang dengan segala kecukupan yang diberikan oleh kedua orang tua saya sampai saat ini. Selain itu, saya juga mendapatkan pendidikan yang layak dan baik dari sejak sekolah dasar sampai saat ini saya menginjak bangku perkuliahan, dan saya mendapat kehidupan yang aman dan nyaman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mendapat semua hak dengan semestinya. Ketiga, jika belum nomor 2, menurutmu mengapa? Dengan menjuru pada penjelasan nomor 2, saya sudah mendapatkan hak yang saya miliki dengan sangat baik. Keempat, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kamu lakukan? Mengapa? Hingga saat ini, saya sudah menjalankan kewajiban saya dengan semestinya, seperti mendengar, membantu, dan mematuhi perintah kedua orang tua. Mematuhi ajaran agama yang saya anut, seperti sholat, zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen dengan sebaik mungkin. Saya juga sudah sebaik mungkin menghormati hak asasi manusia atau orang lain. Secara langsung, saya juga ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini saya lakukan dikarenakan saya sudah mendapatkan hak saya dengan sangat baik sebagai seorang individu maupun hak saya sebagai warga negara. Pertanyaan tentang masyarakat madani. Pertama, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Kedua, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? Ketiga, dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia. Bagaimana solusinya? Pertama, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Civil society sendiri merupakan sistem yang baik, berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Pengaplikasian civil society di Indonesia sendiri pertama kali digunakan oleh
Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Namun, dapat kita lihat bahwa di Indonesia pada saat ini pengaplikasian civil society belum berjalan dengan baik, dikarenakan sistem sosial di Indonesia masyarakatnya masih banyak yang mengutamakan kepentingan individu atau diri sendiri atau kelompok atau organisasi. Kedua, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya, serta peran dari pilar-pilarnya? Jika dilihat secara nyata, peran dari pilar-pilar ini masih belum berjalan dengan baik, seperti A. Supremasi hukum di Indonesia yang tidak netral. Mereka tidak memberikan sanksi yang tegas kepada golongan atas apabila mereka melanggar hukum. B. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Di Indonesia memang cukup banyak, namun LSM tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. C. Perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup banyak dan maju, namun tidak semua masyarakat Indonesia dapat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. D. Partai politik di Indonesia pada saat ini hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan kelompok mereka saja, tetapi tidak memikirkan masyarakat yang ada. Pers saat ini lebih banyak menayangkan atau menyiarkan sesuatu hal yang hanya memihak kepada satu kelompok tertentu saja, atau tidak bersifat netral. Pilar penegak masyarakat madani sebagai berikut. 1. Lembaga swadaya masyarakat. 2. Pers. 3. Supremasi hukum. 4. Perguruan tinggi. 5. Partai politik. Ketiga, dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. 1. Keberadaan area ruang publik. Indonesia memiliki suatu ruang publik bebas sebagai sarana masyarakat berekspresi. Namun, hal ini belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang di atas daripada yang di bawah. 2. Demokrasi. Secara umum, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi inilah yang menjadi salah satu prasyarat mutlak bagi adanya masyarakat madani. Di Indonesia, demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Suara rakyat tidak sepenuhnya didengar. Mereka hanya mementingkan kelompok sendiri. 3. Kemajemukan. Seperti yang kita tahu, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme merupakan prasyarat menjadi masyarakat madani, karena pengertian pluralisme yaitu sikap mengakui dan menerima adanya beragam sosial individu di seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan dengan tulus karena hal ini merupakan salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keseimbangan dalam pembagian seluruh aspek dengan adil terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara di Indonesia. Hal ini meliputi semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya, tanpa membeda-bedakan seluruh lapisan masyarakat yang ada. 5. Tenggang rasa. Tenggang rasa atau toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, baik dari pendapat maupun hal lainnya. Di Indonesia, toleransi sudah berjalan dengan sangat baik. Masyarakat Indonesia pada saat ini sudah hidup rukun, aman, dan damai. Keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya?
Kendala civil society di Indonesia dikarenakan banyaknya hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan fungsinya. Solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan cara supremasi hukum bersifat netral, tidak hanya berpihak pada kalangan atas. LSM berjalan sesuai dengan fungsinya. Pers harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Pemerintahan harus berjalan dengan adil, di mana suara rakyat harus didengar seperti yang tercantum pada pengertian demokrasi, oleh, dari, dan untuk rakyat. Tidak boleh memihak kepada suatu individu ataupun kelompok. Semua masyarakat harus mendapat pendidikan yang tinggi hingga ke jenjang perkuliahan. Selain itu, ada pun solusi lain untuk kendala dari civil society di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Menanamkan nilai religius serta adanya jaminan keamanan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada insan manusia. 2. Membangun masyarakat madani yang berbasis demokrasi. 3. Lebih mengutamakan integrasi nasional, politik, serta reformasi sistem politik demokrasi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir, dan menstabilkan ekonomi nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.